Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Alexa. Aku harap kalian selalu semangat dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, kali ini aku ingin bahas sebuah kasus yang cukup mengharukan dari negara Cina. Jadi ada seorang ibu namanya Li Jingzi. Dia ini mempunyai seorang anak laki-laki yang hilang selama lebih dari 30 tahun. Nah, gimana sih ceritanya kok sampai hilang dan apa usaha si Li Jingzi yang sangat sabar menunggu kepulangan anaknya? Oke, let's begin and open the case. Jadi, Jingzi dan juga suaminya ini mempunyai anak laki-laki yang namanya Mao Xin. Nah, Mao Xin ini waktu kecil sering disebut sebagai Jia, sebagai nama panggilan yang berarti hebat. Nah, pasangan ini adalah pasangan pekerja, jadi mereka biasa menitipkan Jia ke tempat penitipan anak. Jadi setelah pulang kerja, mereka menjemput Jia untuk bisa bercengkrama, dan pada pagi harinya mereka bekerja sebelumnya menitipkan Jia ke penitipan anak. Nah, Li Jingzi ini bekerja di sebuah perusahaan distributor gandum. Jadi waktu panen dia harus pergi keluar kota untuk menemui distributor gandum. Nah, pada Oktober 1988 dia mendapatkan sebuah telegram. Jadi waktu itu memang gak ada telepon ya, hanya cuma telegram. Mendapatkan telegram dari bosnya yang hanya mengatakan 6 kata. Apa sih 6 kata itu? Darurat di rumah, tolong segera kembali. Jadi tanpa tahu apa-apa, akhirnya Jingzi ini kembali ke kota Xi'an. Jadi memang kota tempat tinggalnya. Dan hatinya hancur ketika bosnya bilang putramu hilang. Dan ternyata kronologinya adalah sang suami ini menjemput Jia dari tempat penitipan anak. Kemudian Jia merasa haus dan mereka mampirlah ke hotel. Nah, waktu si suaminya ini ngambil minum dan waktu mau balik ke tempat Jia duduk, ini Jia sudah raib dan hilang. Nah, dikira kemungkinan Jia ini memang tersesat dan akan kembali ke pelukan mereka, tapi ditunggu seminggu pun nggak ada kabar. Mereka sampai menerbitkan 100.000 selebaran yang disebarkan ke tempat-tempat publik seperti di stasiun kereta dan juga terminal bus, agar mungkin orang yang mengetahui di mana Jia bisa mengembalikan anak mereka ke rumah. Mereka juga menampilkan berita kehilangan Jia di koran setempat, tapi hasilnya juga masih nihil. Nah, si Jingzi karena frustasi dia malah menyalahkan sang suami yang tidak bisa menjaga Jia. Tapi dia sadar bahwa dia nggak bisa melakukan ini sendiri dan harus bekerja sama dengan sang suami untuk menemukan Jia. Tapi karena obsesi mereka berdua untuk menemukan Jia, mereka ini jarang berkomunikasi terlepas dari masalah Jia. Dan akhirnya mereka memutuskan bercerai 4 tahun kemudian, tepatnya di 1992. Tapi walaupun mereka bercerai, Jingzi ini masih berkeinginan untuk menemukan sang anak. Nah, kita juga perlu tahu bahwa pada tahun 1979, negara Cina ini memberlakukan kewajiban untuk hanya memiliki 1 orang anak. Jadi kebijakan ini diterbitkan untuk mengurangi jumlah pertumbuhan penduduk yang meledak dan juga mengurangi kemiskinan. Tapi buruknya adalah pasangan yang tidak memiliki anak dan hanya memiliki anak perempuan, mereka ini tidak bisa berharap memiliki anak laki-laki karena ada denda yang diberlakukan oleh negara Cina jika mereka memiliki anak lebih dari batas ketentuan. Dan anak yang melebihi batas ketentuan tidak dijamin secara sosial, jadi tidak ada perlindungan sosial dari negara. Nah, akhirnya maraklah kejadian penculikan anak. Nah, ternyata Jingzi juga mengetahui banyak orang tua di luar kota Xi'an yang juga kehilangan anak mereka. Hanya mereka bekerja sama dan saling bertukar brosur informasi tentang anak mereka yang hilang. Dan berkat kerjasama ini, Jingzi bisa melingkup 10 provinsi di Cina untuk menyebarkan informasi kehilangan Jia. Dan dia juga menjadi relawan di sebuah laman yang bernama Baby Come Home, di mana laman itu bertujuan untuk menghubungkan anak yang hilang dan orang tua kandung mereka. Dan berita bagusnya, pada tahun 2009 pemerintah Cina ini membuka
kayak semacam database DNA, di mana para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka ini dapat mendaftarkan DNA anak mereka, sehingga pada suatu saat ada anak yang hilang, ini bisa ditemukan lewat database tersebut. Dan database tersebut sudah menyelesaikan ribuan kasus anak hilang di Cina. Dan melalui laman Baby Come Home, Jingxi juga telah berhasil menghubungkan 29 anak hilang ke pangkuan orang tua kandung mereka. Nah, setelah 32 tahun lamanya anaknya hilang, ini pada 10 Mei 2020, ini Jingxi menerima telepon dari kantor keamanan kota Xi'an bahwa Mao Xin ditemukan. Jadi kronologinya, pada April 2020 ada seseorang yang memberikan foto seorang pria. Jadi pria tersebut diduga pernah datang dari Xi'an ke kota Chengdu beberapa tahun lalu. Akhirnya Jingxi bekerjasama dengan polisi untuk menggunakan teknologi pengenalan wajah terhadap foto yang diberikan oleh seseorang tersebut. Dan hasilnya memang agak mirip ketika si pria tersebut ini dengan teknologi pengenalan wajah itu, dia kemungkinan waktu kecil mirip dengan Jie. Akhirnya mereka juga melakukan tes DNA dan diketahui bahwa memang Jingxi dan pria tersebut yang tinggal di Chengdu ke provinsi Sichuan yang jaraknya 700 km dari kota Xi'an merupakan anak dari Jingxi. Akhirnya pada 18 Mei 2020, Jingxi dan juga mantan suaminya bertemu dengan Jie. Dan kejadian itu disiarkan langsung oleh stasiun televisi di Cina. Dan ini adalah berita yang cukup terkenal dan juga heboh. Nah, alasannya karena Jingxi ini merupakan seseorang yang seringkali tampil di depan layar atau di televisi untuk meng-up atau memberikan penjelasan tentang kasus anak hilang. Jadi memang dia ini menjadi public figure yang cukup terkenal dalam masalah anak hilang. Nah, jadi diketahui bahwa Jie ini diculik pada waktu tahun 1988, dan setahun setelah dia diculik, dia dijual kepada sebuah keluarga yang tidak memiliki anak di kota Chengdu, provinsi Sichuan, dengan harga 6.000 yuan. Dan dia diangkat menjadi satu-satunya putra di keluarga tersebut. Dan keluarga angkatnya pun juga menyekolahkan Jie yang namanya diganti menjadi Kuningning dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan diketahui bahwa Jie memang sudah dewasa, menikah, dan juga memiliki bisnis interior design. Mereka hanya bertemu, bercengkrama, dan ingin mengenang masa lalu. Tapi karena Jie sudah dewasa, dia nggak terlalu ingat masa kecilnya. Nah, setelah pertemuan itu, memang Jie harus bolak-balik Xi'an dan juga Chengdu karena memang dia sudah memiliki keluarga. Dan Jingxi nggak bisa memaksakan anaknya untuk tinggal bersama dia di Xi'an karena memang anaknya sudah memiliki kehidupan yang baru, dan dia hanya bersyukur karena dia masih bisa bertemu anaknya, mengetahui bahwa Jie hidup dan juga bisa kapanpun bertemu dengan Jie. Nah, dengan adanya pemberitaan ini, presentasi kasus anak hilang ini turun, tapi memang kasusnya banyak, jadi banyak sekali kasus yang belum terselesaikan. Dan Jingxi berkomitmen juga masih ingin membantu para orang tua menemukan anak mereka. Nah, gimana menurut kalian perjuangan dari Jingxi ini yang dia rela menunggu sampai 32 tahun agar anaknya kembali ke pelukannya? Ini sangat haru dan perjuangan seorang ibu yang ingin sekali bertemu dengan anak kandung dia. Dia bahkan harus kehilangan banyak hal. Dia harus bercerai dengan suaminya. Dia bahkan mengalami stres berat karena harus mencari informasi keberadaan anaknya. Bahkan dia sampai menemukan 300 petunjuk palsu yang memberikan harapan palsu padanya tentang informasi anaknya si Jie. Nah, sekian video dari ini. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini berkembang. Oke, terima kasih. Sekian dan see you for the next video. Bye-bye.